Salam kejujuran. Mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercipta kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Kali ini syair lagu saya berjudul Pandemi COVID-19. Yang dulu pernah terjadi pada tahun 2019, dimulai dan masuk di Indonesia 2020 bulan Maret lebih kurang. Semoga tidak keliru. Dan saat itu kita sudah disarankan, dianjurkan untuk menggunakan masker bila keluar rumah dan cuci tangan, cuci kaki, cuci muka ketika masuk kembali ke dalam rumah setelah beraktivitas di luar. Kalau perlu mandi sekalian, bersih masuk ke dalam rumah untuk menghindari terbawanya virus COVID ke dalam rumah. Dan pada saat itu siapapun di seluruh bumi, hampir seluruh negara itu kena pandemi COVID-19. Wanita, pria, anak-anak, dewasa, tua, muda, siapapun pada masa itu. Kena semuanya. Hampir seluruh lapisan masyarakat itu terdampak, terpapar virus COVID-19. Pada masa itu, siapa yang sudah terpapar, terkena, langsung diisolasi, dikarantina di satu tempat khusus, tempat karantina khusus dari pemerintah, untuk sampai dirawat, disembuhkan, baru boleh kembali ke keluarganya. Walaupun ada yang meninggal, tapi banyak yang sembuh. Meninggal bisa murni karena COVID atau karena penyakit sebelum bawaan atau setelah itu ada penyakit bawaan. Itu semua atas kewenangan dokter, tim medis, meninggalnya seseorang. Tetapi pada saat itu memang kita benar-benar merasa tidak bisa bergerak, di dalam rumah terus. Bahkan bekerja pun dari rumah pada awal-awal masa COVID tersebut. Intinya, kalau keluar rumah pakai masker, tidak penting keluar rumah, jangan keluar rumah. Begitu dulu pada masa itu. Tapi banyak yang percaya juga banyak, yang tidak percaya juga ada. Pada saat itu berbagai macam informasi, karena mungkin penyakit baru pada masa itu, virus yang baru, kita tidak tahu bagaimana secara ahli penyakit menyatakan demikian atau seperti apa, kita nggak mengerti manusia, masyarakat awam. Tapi kita mengikuti saran dari pihak yang berwenang. Yang percaya banyak, buktinya ada yang meninggal. Walaupun meninggal itu kadang-kadang tidak murni karena COVID, ada penyakit bawaan. Tapi ada juga yang tidak percaya. Dengan alasan mereka sendiri, mereka punya alasan sendiri. Jadi pada masa itu apapun solusinya, selalu dicari, selalu dijaga, selalu diawasi. Setiap penjuru, setiap lokasi di mana ada tempat-tempat karantina itu dijaga, di mana ada kira-kira banyak keramaian itu jangan dijaga, jangan sampai terjadi jarak yang terlalu dekat. Demikian dulu. Tetap pakai masker, jaga jarak, bahkan kita
naik motor pun ada batas, ada tanda-tanda jarak-jarak yang harus dijaga. Pada saat itu berhenti di lampu merah, ini di sini, ini di belakangnya, ada jarak, tidak terlalu berdekatan. Karena COVID itu katanya menyebarnya melalui udara, makanya menggunakan masker. Apapun solusinya pada saat itu dilakukan oleh sebagian orang yang kadang-kadang menurut kita, walaupun kita nggak tahu benar tidaknya video yang mereka bikin dengan kadang macam-macam cara menutup pakai maskernya model-model apa macam-macam. Kadang kita menontonnya juga ikut ketawa. Tapi secara umum masker yang dianjurkan adalah masker secara kesehatan umum yang bisa terjangkau harganya oleh masyarakat. Kalau yang bentuknya lucu-lucu mungkin itu ide kreatif masing-masing ya, intinya adalah pakai masker pada saat itu. Begitu sulit kita bagi sebagian orang untuk keluar rumah karena kondisinya. Tapi alhamdulillah semua itu bisa terlewati. Saya mohon maaf kalau ada penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain. Itu bukan karena saya sengaja, tapi inilah yang saya dapatkan. Tempo dan dinamiknya pun belum sesuai dengan yang dianjurkan, sesuai dengan teknik-teknik menyanyi. Tapi semua saya terima dan saya laksanakan. Dengan suara apa adanya, inilah dia. Ada suatu peristiwa terjadi pada suatu masa yang melanda seluruh dunia. Tak peduli siapa berada di mana, wanita dan pria, tua atau muda, pejabat dan rakyat, bahkan kesatria hingga punggawa. Siapa saja boleh angkat wacana dengan segala sudut pandang ilmunya, segala teori, analisa aplikasi di topik yang sama, ilmunya berbeda, satu tujuannya sehat dan selamat, makmur dan sejahtera, jiwa dan raga untuk selamanya. Banyak yang percaya COVID memang nyata, hanya bentuk rupa tidak kasat mata. Bila sudah terpapar, dampaknya terasa, bisa bangkit lagi atau tak kembali. Yang lain berkata COVID tidak ada, wacana solusi hampa sia-sia. Karena terpatri di dalam dadanya, hidup atau mati menjadi jalannya. Laksanakan solusi lengkap dengan segala sanksi, peraturan dan petunjuk, serta saran dan himbauan, penjagaan dan pengawasan
seluruh penjuru, semua lokasi, pagi, siang, sore, hingga malam hari. Segala solusi selalu dicari, hingga pagi lagi. Banyak yang percaya COVID memang nyata, hanya bentuk rupa tidak kasat mata. Bila sudah terpapar, dampaknya terasa, bisa bangkit lagi atau tak kembali. Yang lain berkata COVID tidak ada, wacana solusi hampa sia-sia. Karena terpatri di dalam dadanya, hidup atau mati menjadi jalannya. Begitulah, kalau bukan penyanyi pasti ada salahnya. Tapi inilah takdir, aktivitas, amal ibadah. Inilah takdir dari Allah buat saya. Saya terima dan saya laksanakan, apapun hasilnya. Saya serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, semuanya saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah.
perjalanannya melaksanakan satu takdir yang diberikan Allah, apapun hasilnya, semuanya saya serahkan hanya kepada Allah. Memang saya bukan penyanyi, bukan pencipta lagu, tetapi dalam satu masa ada satu takdir yang saya laksanakan, yang saya terima dan saya laksanakan, yaitu syair dan lagu. Saya tuliskan, saya mainkan dengan alat musik. Begitulah takdir, nasib, garis tangan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Saya terima dan saya laksanakan. Apapun hasilnya, semuanya saya serahkan hanya kepada Allah. Ini adalah salah satu takdir yang terekam, yang divideokan, bisa disaksikan, bisa dibaca ulang, dan banyak lagi nasib, garis nasib, takdir yang kita laksanakan di luar rekaman video. Banyak dalam kehidupan kita, tapi bisa kita baca lagi setelah kita laksanakan malam hari introspeksi diri, istighfar, mohon ampun kepada Allah kalau ada yang salah, dan kalau yang benar semoga dipandang sebagai satu amal ibadah untuk tabungan di kehidupan kedua nanti. Begitu setiap hari menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kita lakukan berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun, satu kata, satu kalimat, sekecil apapun perbuatan kita, sebesar biji sawi, kebaikan dipertanggungjawabkan, dibalas oleh Allah. Sebesar biji sawi, ketidakbaikan dipertanggungjawabkan dan dibalas juga oleh Allah. Semua atas kehendak Allah. Salam kejujuran.